Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aisyah Triapsari yang akan membawakan cerita berjudul Legenda Nusa Kambangan. Pada zaman dahulu di Jawa Timur, ada seorang raja yang sakti. Namun, ia memiliki watak yang keras kepala dan tak mau tunduk pada siapapun. Ia bergelar Prabu Aji Pramosa. Suatu hari, Prabu Aji Pramosa mendengar bahwa di wilayahnya ada seorang Resi Mahasakti yang bernama Resi Kano atau Kiai Jamur. Sang Prabu merasa terancam oleh resi tersebut. Oleh karena itu, ia bergegas mengadakan rapat bersama para punggawanya. Wahai para punggawa kerajaan, tahukah kalian bahwa di negeri ini ada seseorang yang mengancam kerajaan? Tanya Prabu Pramosa. Ampun Prabu, hamba belum tahu siapa yang mengancam kerajaan. Sela salah satu punggawa sambil menampakkan wajah kebingungan. Ya, aku mengerti jika kalian belum tahu siapa orang tersebut. Dia adalah Resi Kano, kata sang Prabu. Resi Kano? Ujar salah seorang punggawa tidak percaya. Ya, Resi Kano. Kelihatannya dia memang baik, namun sesungguhnya ia telah menggerogoti negeri kita dengan kesaktiannya. Kita harus mengusirnya dari negeri ini, seru Prabu Aji Pramosa. Akhirnya, para punggawa terhasut oleh seruan sang Prabu. Lalu mereka mulai menyusun rencana untuk mengusir Resi Kano. Berita pengusiran sang resi sampai pada Resi Kano. Ia marah, kecewa, dan dendam kepada sang Prabu. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dari kerajaan. Berita kepergian sang resi sampai di telinga Prabu Aji Pramosa. Sang Prabu murka dan mengutus para penggawanya untuk menangkap hidup-hidup Resi Kano. Di sisi lain, Resi Kano pergi ke pantai selatan Pulau Jawa. Ia terus menyusuri pantai ke arah barat hingga sampai di dekat Cilacap. Resi Kano memilih tempat yang jauh dari jangkauan manusia untuk bertapa. Berkat kegigihan usaha Prabu Pramosa dan para punggawa, akhirnya menemukan Resi Kano yang sedang bertapa di dalam gua. Tanpa pikir panjang, Prabu Pramosa langsung menguncangkan senjatanya ke arah Resi. Sang Prabu terkejut karena Resi menghilang tanpa berbekas. Tiba-tiba, Prabu Pramosa dan para rombongan dikejutkan oleh suara ombak dan gemuruh angin, disertai munculnya seekor naga raksasa. Naga raksasa itu berdesis-desis akan hendak menelan sang Prabu. Kedahsyatan gerakan naga itu mengakibatkan ombak laut selatan semakin besar. Hal itu mengakibatkan para penghuni laut yang berupa penyu dan kura-kura bermunculan dan terdampar di sekitar teluk. Teluk tersebut kemudian diberi nama Teluk Penyu. Sang Prabu yang melihat kejadian itu langsung melepaskan anak panahnya ke arah naga. Naga tersebut menghilang, disertai dengan suara ombak dan gemuruh angin. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita cantik itu bernama Dewi Wasowati. Dewi Wasowati kemudian berkata, "Wahai Prabu, ketahuilah, aku telah dikutuk oleh Yang Maha Kuasa menjadi seekor naga. Terima kasih telah membuatku kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, kuberikan cangkok kembang Wijaya Kusuma. Barang siapa yang memiliki cangkok kembang Wijaya Kusuma, maka ia akan berkuasa di tanah Jawa." Mendengar ucapan putri itu, gembiralah hati sang Prabu. Hatinya berdebar-debar karena riangnya. Dengan aji mantranya, Prabu Aji mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk mengarungi samudra yang besar gelombangnya itu.
Ia ingin segera bertemu dengan Dewi Wasowati untuk menerima cangkok kembang Wijaya Kusuma. Saat akan menyerahkan cangkok kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada Sang Prabu. Prabu Pramosa, engkau menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku memberikan cangkok kembang Wijaya Kusuma, aku tambahkan nama itu dengan Kembangan. Suatu saat nanti, kuharap pulau ini akan dikenal orang dengan nama Nusa Kembangan. Setelah menerima cangkok kembang Wijaya Kusuma dari Dewi Wasowati, Sang Prabu segera melompat ke atas karang yang terdampar di sana dan segera mengayuh dayung kembali ke pantai. Karena gugup dan kurang berhati-hati, tanpa ia sadari, Prabu Pramosa telah menjatuhkan kembang Wijaya Kusuma pemberian Dewi Wasowati. Ia sangat menyesal. Namun beberapa saat kemudian terdengar kabar tumbuhlah bunga ajaib pemberian Dewi Wasowati di pantai Nusa Kambangan. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.